menurut saya sebuah nikmat gitu ya, keberuntungan bagi Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kita main di kandang sendiri, saya ini pecintanya Arema ini, main di kandang sendiri, Bapak Ibu, biasanya kita sudah sangat familiar, tidak hanya karena dukungan begitu banyak dari penonton, tapi juga sampai meter demi meter lapangan itu seperti sudah kita kenal. Sama halnya dengan itu, saya kira dengan Bapak Ibu ditugasi atau diizinkan melakukan mungkin pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu merasa at home ya, berada di rumah sendiri. Ada banyak hal yang akan sangat menguntungkan Bapak Ibu. Soal koordinasi akan lebih mudah, soal pemahaman situasi. Kalau di tempat orang, kita dijadwal di satu sekolah, apalagi sekolahnya favorit, kemudian kita akan melakukan praktek, kita akan membutuhkan peralatan-peralatan tertentu saja. Jika kita ingin menyampaikan, pasti ada kendala psikologis yang kita alami. Tapi di rumah sendiri, semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, baik. Kemudian UP-nya di TMKL ketika terdekat, saya sekali lagi, untuk bagaimana teknis UP-nya, saya tidak ingin fokus ke sana. Kita sekarang fokus dulu kepada mungkin kita yang sudah dekat ini. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang penyesuaian mungkin pembelajaran dalam jabatan di masa pandemi. Ya, tadi di bagian sebelumnya dan dikemukakan bahwa itu disesuaikan dengan kondisi. Mungkin pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah. Nah, ini realisasinya. Klasifikasinya memang hanya dilakukan menjadi dua klasifikasi besar. Seperti kita ketahui, wilayah-wilayah di Indonesia itu terklasifikasi dalam kaitan dengan pandemi sesungguhnya banyak klasifikasinya. Setidaknya ada 5 yang pernah saya dengar itu. Ada yang hijau, kemudian ada yang wilayah yang disebut kuning, ada oranye, ada merah, bahkan ada wilayah yang disebut sebagai hitam karena memang saking banyaknya korban yang melanda di wilayah itu. Tapi untuk kali ini kita bagi menjadi 2 saja, yakni hijau dan non-hijau. Non-hijau, artinya yang lain-lain. Nah, untuk daerah yang memang masuk kategori hijau, memang dilakukan real teaching di dalam kelas, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu. Ya. Tetapi untuk daerah yang non-hijau ini dilakukan dengan 2 cara. Ya, yang pertama real teaching tetapi daring. Ya, real teaching tetapi daring. Atau jika kondisinya memang tidak memungkinkan, situasinya macam-macam menghendaki, maka bisa terjadi dengan non-daring, tapi pembelajaran dengan siswa imajiner. Karena tidak memungkinkan mendatangkan siswa ke sekolah, sementara mau daring, sarana prasarana tidak tersedia, dan sebagainya macam-macam ya, kita dilakukan itu. Jadi dengan demikian, kondisi keadaan daerah itu menentukan bagaimana dilakukannya uji kinerja ini. Nah, perlu dicatat oleh Bapak Ibu. Saya sering menyebutnya kalau di sini ketika bertemu dengan teman-teman, dengan kolega saya sesama guru, saya ini juga guru Bapak Ibu, walaupun ya guru hanya tempatnya saja di perguruan tinggi, tapi sesungguhnya juga guru juga. Nah, dengan kolega-kolega saya selalu memanggil teman-teman. Nah, oleh karena itu sekarang, kalau nanti sekali-sekali saya manggil teman-teman, itu maksud saya adalah Bapak Ibu guru yang sekarang menjadi peserta PPG dalam Jakarta. Perlu diingat dan dicatat baik-baik bahwa praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dan akan dinilai itu harus direkam dan diedit. Berarti kan ini durasi waktunya dalam durasi 30 sampai 40 menit. Tidak usah terlalu bersemangat, lebih-lebih gitu. Saya kayaknya belum keluar semua kemampuan saya. Tidak apa-apa, dikeluarkan semua, tetapi untuk dinilai harus diedit
diedit supaya waktunya antara 30 sampai 40. Oh susah Pak? Tidak susah. Tidak susah. Wong ini ada rentang waktu kok gitu ya. Kalau 30 menit persis, nah itu yang akan menyusahkan kita ya. Tapi kalau 30 sampai 40, Bapak Ibu boleh 30. 31 boleh, 36 boleh, 38, 40 boleh, tapi 42 tidak boleh. Kurang juga jangan. Nah, yang paling penting lagi dan jangan sampai lupa nanti ketika Bapak Ibu mengedit itu, jangan lupa bahwa di dalam waktu yang 30 sampai 40 menit itu, di dalamnya harus memuat 3 kegiatan utama di dalam itu. Harus tampak. Yakni kegiatan pendahuluannya, kemudian kegiatan intinya, dan kegiatan penutup. Ya, karena saya kira Bapak Ibu tahu bahwa bagian-bagian ini ada butiran-butiran yang akan diamati oleh penguji. Apakah Bapak Ibu membuka pelajaran apa tidak, memberi motivasi apa tidak, dan seterusnya. Itu harus tampak, ya, termasuk penutupnya, ya, melakukan refleksi atau tidak dan sebagainya, ya. Yang jelas di kegiatan intinya pasti, ya, tapi biasanya yang AB yang terlewatkan itu bagian penutup atau pendahuluan. Di 30 sampai 40 menit ini Bapak Ibu wajib menuangkan, menyajikan 3 kegiatan ini. Pendahuluan, inti, dan penutupnya tampak di sana. Iya, kalau ini soal prosedur, Bapak Ibu pastilah sudah melalui ini, dan tadi juga Pak Edi, Supriyana juga sudah menyampaikan tentang itu, bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan dan secara tuntas telah mengikuti seluruh kewajiban program PPG ini. Ini untuk berasrama untuk yang jabatan, ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini, Bapak Ibu mendaftar, kemudian datanya diverifikasi, dan saya yakin semuanya clear sampai di sini. Buktinya Bapak Ibu sekarang semua sudah ada di layar kita bersama-sama untuk mengikuti ini, dan artinya Bapak Ibu memang sudah selesai urusan di sini. Ya. Bapak Ibu akan segera menghadapi 2 hal besar, yakni yang pertama adalah uji kinerja, yakni pembelajaran dan portofolio tambahannya. Yang kedua adalah uji pengetahuan atau UP. Dan dua-duanya harus lulus. Di kriteria itu disebutkan bahwa untuk kriteria lulus itu nilainya harus 70. Dan 70 itu yang perlu dicatat bukan berarti nilai rata-rata. Kalau UK-nya dapat 90, apa boleh kalau seandainya saya UP-nya hanya dapat 55 atau 60, kan rata-ratanya sudah 75 misalnya gitu. Tidak boleh. Jadi 70 itu masing-masing. Kalau ternyata ini 90, ini 60, berarti UP-nya nanti harus ujian ulang, gitu-gitu ya. Saya kira ini juga sudah Bapak Ibu pahami. Saya hanya ingin menggarisbawahi lagi, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang sempat terlewat tentang informasi ini. Baik. Selanjutnya, nah ini jadwal, saya kira tidak ada masalah, fokus saja pada di sini. Mungkin Bapak Ibu nanti kita akan berlangsung tanggal 23 sampai 26 ya kegiatan praktiknya itu dan penilaiannya itu. Jadi biarlah ini diurusi oleh para penilai, kemudian UP-nya nanti tanggal 28 dan 29 ini kita lewati ya. Ini juga rinciannya, bahkan yang di sini masih tertuang catatan tahap 1 yang kemarin kami pakai ini ya. Ini juga, tapi Bapak Ibu fokus pada bagian yang ini. Ya. Jadi hari ini koordinasi, ya. Kemudian Bapak Ibu mengisi portofolio tanggal 20 sampai 23. Praktik pembelajarannya nanti Bapak Ibu lakukan di tanggal 23 dan 24. Tadi rekam, kemudian diedit, kemudian diunggah. Ya, mungkin di dalam waktu 1 jam ini nanti kita tidak akan bisa berbicara tentang
hal-hal yang terlalu teknis. Tapi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan soal unggah, soal IP dan sebagainya, pasti ada tempat untuk bertanya kepada IP di lembaga kita gitu ya, supaya kita lebih fokus pada bagian-bagian yang jangan sampai Bapak Ibu abaikan. Ya, jadi diunggah tanggal sekian, kemudian penilaian portofolio dan video itu sendiri nanti akan dilakukan oleh para penguji pada tanggal 24 sampai dengan 27 dengan mekanisme tertentu, dan baru pada tanggal 28 dan 29 Bapak Ibu bersiap bertarung kerja keras untuk menghadapi uji pengetahuan. Oke. Ya, ini agenda yang memandu kita, Bapak Ibu. Jadi, ya ini sudah Bapak Ibu lakukan registrasi dan konfirmasi peserta, itu ya sampai batasnya tanggal 21. Kemudian mengisi dan mengunggah portofolio tadi sudah saya sebutkan. Bagian yang biru ini, Bapak. Ya, yang tahap 2 bagian kita. Saya sebagai penyedia juga punya tugas ada di sini. Para penguji juga ada tugas di sini. Jadi Bapak Ibu sampai di sini, kemudian praktik pembelajaran, rekaman dan editing video tadi sudah saya sebutkan di tanggal ini. Dan nanti mungkin ada salah satu atau 2 kelas tertentu yang mungkin akan mendapatkan anugerah apa ya? Nanti akan ada tamu, tetapi tamunya tidak usah khawatir, tidak akan mengganggu. Ya duduk, bahkan wajahnya pun nggak boleh ditunjukkan gitu ya. Nanti saya akan memohon kepada panitia untuk saya diizinkan masuk ke dalam 2 kelas, ya. Tapi saya tidak akan ngapa-ngapain, hanya menyaksikan bagaimana Bapak Ibu tampil dalam praktik pembelajaran itu. Tapi nantilah itu ya, sudah nanti kita kemukakan di sana. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sampai pada bagian ini di tanggal 23 dan 25 untuk ukinya. Sesudah ini Bapak Ibu boleh fokus karena berikutnya akan diurus oleh para penilai dan penyedia. Baik, saya kira ini soal jadwal. Sekarang kita masuk ke uji kinerja. Baik, saya kira seperti yang Bapak Ibu pahami bersama bahwa uji kinerja kita dilakukan dengan 2 hal ini. Yang pertama, bikin portofolio, uji kinerja portofolio, dan yang kedua, uji kinerja praktik pembelajaran. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, kenapa kok ada penilaian portofolio yang sekarang ada dan tahun lalu tidak ada? Bapak Ibu, penilaian portofolio itu bisa diwujudkan dalam rangka untuk menilai capaian pembelajaran ke-7. Karena nanti karakteristik lulusan PPG yang akan menjadi guru itu, saya membacanya itu luar biasa. Saya bergetar membacanya itu ya. Jadi indikator yang diminta untuk Bapak Ibu itu luar biasa. Dan kalau itu tercapai, luar biasa dunia pendidikan kita. Nanti akan kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu, ini dilakukan agar Bapak Ibu itu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Itu CP ke-7. Hal ini dibuktikan dengan setidaknya ada 4 hal ini harusnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Bisa jadi tidak semua Bapak Ibu punya, tetapi yang jelas Bapak Ibu jangan sampai tidak ada satupun ya. Jadi di sini mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional itu dibuktikan dengan melaksanakan penelitian dan publikasi. Ya, saya kira ketika Bapak Ibu PPG, beberapa instruktur kita juga mengisyaratkan melatih kita Bapak Ibu melakukan penelitian kemudian dipublikasikan. Nah, publikasinya itu juga nanti akan dihargai berbeda dengan kualitas yang berbeda, maka harganya, nilainya juga berbeda. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk refleksi diri
Karena refleksi diri ini merupakan ciri khusus orang yang berkemauan untuk maju, untuk memperbaiki diri. Ya, nah, dengan refleksi diri maka kita akan semakin baik dari waktu ke waktu. Kemudian pencarian informasi baru. Bapak Ibu diharapkan dengan portofolio ini yang nanti Bapak Ibu laporkan, Bapak Ibu juga melakukan hal yang mengekspresikan mencari informasi. Wujudnya apa? Ya tidak begitu selesai tugas di PPG atau nanti jadi guru itu sudah tinggal di rumah dia, tapi mengikuti webinar kalau masa pandemi, kalau nggak pandemi nanti seminar, pelatihan, lokakarya, macam-macam. Dan juga melaksanakan inovasi-inovasi di bidang pembelajaran. Iya, inovasi itu apa? Misalnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran tertentu yang khas. Apalagi ini masa pandemi, Bapak Ibu merasa bahwa ini pembelajaran ini kental di warna praktik. Dan praktik itu harusnya berhadapan di tempat tertentu, tapi tidak ada. Bagaimana caranya? Bapak Ibu menggunakan inovasi tertentu, walaupun tidak tatap muka, anak-anak bisa melakukan praktik dengan sebaik-baiknya dan terpantau dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Pokoknya ada inovasi tertentu, baik berupa media, strategi, metode pembelajaran tertentu di masa pandemi misalnya, atau di masa-masa pembelajaran biasa. Oke, baik. Jadi ini rohnya portofolio itu. Ya, jadi ini gambaran lebih konkret. Inilah kerinduan kita semua. Kerinduan kita semua bahwa kita nanti dianggap sudah layak menyandang profesi sebagai guru yang profesional. Bapak Ibu tadi telah melaksanakan penelitian dan publikasi, telah melaksanakan refleksi diri, telah melaksanakan inovasi dan pencarian informasi baru. Nah, ini dikumpulkan dalam interval tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Baik. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ya, ini tambahannya untuk mempertegas saja, diulang-ulang supaya Bapak Ibu tidak lupa nampaknya ya. Masa pengumpulan portofolio kita fokus di sini di dalam jabatan ya 2 tahun terakhir dan semasa menjadi mahasiswa PPG. Semasa menjadi mahasiswa PPG. Oke, ya, ini soal isian-isiannya tentang bagaimana mengisikannya, menuangkannya. Barangkali kita tidak akan terlalu teknis sampai ke sana. Saya kira Bapak Ibu tahu untuk mendeskripsikan diri itu seperti apa, refleksi diri, penelitian dideskripsikan, bagaimana melakukan penelitian tentang apa dan seterusnya. Dan itu nanti akan dipertegas pada kolom-kolom yang lebih konkret. Ya, misalnya Bapak Ibu terbitkan di jurnal tertentu, maka dituangkan di sini ya, judul dan penulisnya. Misalnya ini karena jurnalnya Bapak Ibu misalnya menulis dengan hebat, diterbitkan di jurnal internasional, maka di sini misalnya ada judul Mathematical Literacy Proficiency Development Based on Content, Context, and Process. Penulisnya siapa, misalnya gitu ya. Jenis karyanya apa? Oh, hasil penelitian. Dapat publikasinya di mana? Saya kira itu soal teknis dan bisa dibaca, dituangkan, diisikan. Gitu. Kalau kita terlalu teknis, saya yakin waktu kita tidak cukup karena slide yang memang urgen, penting untuk kaitan dengan pelaksanaan UKIM kita begitu banyak. Ini sama. Ini juga berlaku untuk isian-isian yang lain. Sebagiannya lebih konkret lagi, gitu ya. Mengikuti kegiatan apa, penyelenggaranya siapa, Universitas Negeri Malang, perannya sebagai apa, menjadi pembicara, atau seterusnya. Yang lain juga begitu. Ya. Baik. Ini sekadar diketahui boleh, tapi kita tidak perlu tahu atau apalagi mendalami sampai detail, karena biarlah ini rubrik ini menjadi tugas para penguji nanti. Ya, pengujinya ada 1 dosen penguji dan 1 guru penguji. Ya. Tapi semua dihargai. Jadi oleh karena itu kalau Bapak Ibu melakukan yang baik, ya laporkan. Melakukan sesuatu yang hebat, ya laporkan yang hebat itu. Misalnya publikasi di jurnal internasional.
pasti berbeda dengan jika diterbitkan di jurnal nasional, walaupun ini S1, S2 ini Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Itu kalau internasional 3, Sinta 1, Sinta 2, 2,5, tapi ber-ISSN dan DOI saja gitu-gitu ya, nilainya 2 dan seterusnya. Ini sudah ada rentangnya. Sekali lagi, tadi saya bilang kita tidak perlu cerita sampai di sini, biarkan Bapak Ibu yang penting kan tidak mungkin Bapak Ibu mendadak sekarang baru akan membuat. Yang ada saja segera dilaporkan dengan benar, didaftarkan di sana. Ya, saya kira begitu, sama semuanya masing-masing ada nilainya, dan ini kita serahkan aja kepada para komisi kita. Nah, ini lebih konkret. Oh ya, di sini ada tambahan informasi bahwa bisa jadi kan ketika menulis karya ilmiah itu kita tidak sendiri, tapi kelompok. Kalau mandiri nilainya utuh, ya, tapi kalau kelompok, kalau berdua, penulis utamanya atau ketuanya 60%, penulis keduanya 40%. Kalau bertiga gimana baginya? Ini sekadar gambaran. Penulis utama tidak diganggu-gugat sampai berapapun anggotanya, penulis utamanya itu tetap mendapat jatah 60%. Nah, sisanya itu dibagi bergantung pada jumlah anggota. Kalau dia sendirian sebagai anggota jadi berdua, maka 40% itu semuanya untuk anggota dua itu. Tapi kalau anggotanya lebih dari dua, tidak lebih dari, jadi penulisnya lebih dari dua, bertiga misalnya, maka sisa yang 40% dibagi dan seterusnya. Saya kira ini lagi-lagi bukan bagian kita, bagian Bapak Ibu. Ya, sama ini pengulangan lebih lanjut tentang yang tadi, ya, bahwa batasan skor untuk portofolio ini semuanya totalnya adalah 7, Bapak Ibu. Skor maksimal untuk pencarian informasi itu 1,5. Para penguji kita sudah memahami itu. Kemudian melakukan refleksi diri juga 1,5, melakukan penelitian maksimal 2. Kemudian mengembangkan karya inovasi 2, totalnya 7. Ini nanti akan digabungkan dengan nilai UKIN praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran. Ya. Nah, jumlah skornya nanti dibawa ke skala 100. Hasilnya ya, digabungkan dengan hasil penilaian di CP lain. CP lain itu kan 1 sampai 6 tadi. Yang portofolio itu kan CP ke-7 tadi, supaya Bapak Ibu bisa mengembangkan diri berkelanjutan. Maka ada 6 CP yang lain yang juga mendapatkan nilai yang sama. Dengan demikian rumusannya begini. Jadi rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN itu ini. Nah, tadi ada 6 CP yang lain, maka nilai portofolio itu 6 CP yang lain itu diambilkan dari praktik pembelajaran. Ya, 1 sampai 6 tadi. Menyiapkan perangkat, tampil, kemudian macam-macam tadi ya, menampilkan kepribadian yang macam-macam itu tadi, itu yang 6 itu. Ditambah ini 1, kemudian dibagi 7. Kalau begitu hanya 1/7 ya portofolio. Iya. Tapi kalau 1/7 ini hilang, di sini dicatat dengan baik-baik. Nilai portofolio keseluruhan tidak boleh kosong. Jadi upayakan harus ada isinya. Harus ada isinya. Apakah membuat tapi inovasi baru tadi, gitu ya. Refleksi diri. Maksud sih selama kegiatan tidak pernah mengikuti sekalipun pelatihan atau webinar, apalagi terakhir ini kan webinar itu banyak sekali, gitu ya. Gitu. Tapi yang penting ini catatannya, nilai portofolio keseluruhan tidak boleh kosong. Ya, dan ini 1/7 itu juga banyak loh Bapak Ibu. Banyak. Kalau totalnya 70 aja hilang 1 itu tinggal 60 sudah banyak, apalagi totalnya 100 ya bisa berkurang begitu banyak ya. Bisa 13 atau 14 poin ya. Oke, baik. Atau 12-13 gitu. Yang berikutnya, sekarang fokus kepada pembelajarannya. Portofolio itu tadi ya. Nah, ini yang tadi saya bilang saya bergetar Bapak Ibu, tergetar membaca profil lulusan PPG ini. Dan kalau ini benar-benar bisa kita wujudkan, Bapak Ibu bisa mengekspresikan diri dalam bentuk profil seperti ini.
luar biasa. Saya yakin anak-anak didik kita akan menjadi pribadi-pribadi yang juga luar biasa. Coba khusus untuk yang ini mari kita baca dengan cermat, Bapak Ibu. Ya, jadi guru profesional yang menguasai materi ajar. Saya kira yang ini tidak bisa ditawar. Ya, menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Ini sengaja secara khusus dituangkan di sini. Jadi Bapak Ibu itu harus berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Jangan berkarakter dan berkepribadian negara lain. Saya mau berkarakter dan berkepribadian negara yang modern, yang sudah maju. Tidak. Karakter dan kepribadian Indonesia ini yang harus menjiwai Bapak Ibu. Ya. Kemudian menginspirasi dan menjadi teladan. Ini berat sekali loh Bapak Ibu. Menginspirasi dan menjadi teladan. Menjadi teladan. Karena sering banyak orang itu pandai memberi nasihat. Pandai memberi perintah berbuat baik. Oh, pandai. Tapi menjadi teladan tidak mudah. Itu sebabnya saya sering menyampaikan kepada teman-teman kolega saya, guru-guru di sini. Kalau Anda mendidik, tidak hanya mendidik di sekolah, tapi juga untuk anak-anak kita. Maka saya bilang, begini awalnya saya selalu bilang, nasihat itu baik. Perintah berbuat baik itu juga baik. Tapi semua omong kosong, sia-sia, tidak ada gunanya kalau Anda tidak dapat memberikan teladan yang baik. Dan oleh karena itu, pertama-tama jadilah teladan. Tapi pertama-tama berilah teladan. Dan baru nasihat, baru perintah berbuat baik. Jangan pernah berharap Bapak Ibu, anak-anak kita disiplin, datang setiap seperti jam yang ditentukan di sekolah kalau kita selalu terlalu. Nah, oleh karena itu, tegas ini. Pertama-tama, berikan teladan Bapak Ibu. Dan baru nasihat. Nah, ini yang berikutnya ini. Memiliki penampilan mempesona. Di tempat lain ditulisnya sebagai memesona. Karena bentukan yang benar kan PKPTS kan dulu ya Bapak Ibu. Memesona. Jadi guru itu memesona. Kalau muridnya melihat itu terpukau, terpesona. Bagaimana itu? Maka dia harus berwibawa. Tapi juga tegas. Yang ini yang susah ini. Ikhlas. Ikhlas. Dan juga disiplin. Ya, maka Bapak Ibu akan menjadi guru yang memesona. Yang mampu mendidik. Ya, mendidik ini nggak mudah Bapak Ibu, beda dengan membelajarkan atau mengajar ya. Kalau kami di perguruan tinggi, porsi mengajarnya lebih dominan dibandingnya mendidik. Tapi kalau Bapak Ibu pertama-tama disebut ini adalah mendidik. Karena berbeda mendidik itu dengan apa ya. Maka aspek-aspek ini juga harus Bapak Ibu kuasai. Bapak Ibu miliki. Ya, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan seterusnya. Ini tugas yang lebih formal lah ya. Membimbing, mengarahkan peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Dan oleh karena itu, karena di sini juga ada aspek terkini dan masa depan, maka guru tidak boleh tinggal diam di rumah. Dia juga harus selalu berusaha mencari informasi baru. Ya, hunting, mencari, terus mengumpulkan informasi-informasi baru melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berkenaan dengan pembelajaran. Dan kalau profil ini Bapak Ibu miliki, itu yang saya bilang luar biasa. Menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi. Menjadi inspirasi itu, inspirasi untuk berbuat yang baik, menjadi teladan, memiliki penampilan yang mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas,
Ya, ikhlas ini walaupun sekarang sudah ada undang-undang guru dan dosen, gitu ya, menurut saya sudah ada perbaikan yang luar biasa, tetapi ada juga yang masih belum ikhlas. Ikhlas itu ya, yang melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan hati apapun. Ya. Oke, baik, lanjutkan. Nah, saya kira ekspresi lebih lanjutnya, Bapak Ibu, ini ada di izin. Tadi kita punya 7 CP ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini di portofolio pengembangan dirinya. Yang ini keprofesian, merumuskan capaian pembelajaran berbasis odds gitu-gitu ya. Ini di praktik pembelajaran dalam rangka membentuk, membekali Bapak Ibu memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Ya, saya kira tidak kita ulang karena di sini ada rinciannya sesungguhnya Bapak Ibu. Ya, memesona itu kayak apa? Mampu melaksanakan, jadi capaian pembelajaran lulusan PPG itu 7 tadi yang dikehendaki. Yang 6 di praktik pembelajaran, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin. Ini yang susah nih. Penuh panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Kalau panggilan jiwa itu kayak guru-guru saya masa lalu lah. Itu banyak yang panggilan jiwa masa itu tidak jelas gajinya dan sebagainya, tetapi tetap melakukan karena ini panggilan jiwa kayaknya kalau nggak jadi guru itu belum sakit. Panggilan jiwa samakta disertai dengan jiwa kesepenuh hatian, sepenuh hati. Ya, saya selalu bilang ketika berbicara tentang hati itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pakai hati, sulit sampai ke hati. Karena hanya yang dari hati akan sampai ke hati. Kepada siapapun, terutama kepada anak didik kita. Kemudian ada kemurahhatian dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran. Berpikir tingkat tinggi. Ya, yang harus dimiliki peserta didik, mencakup pengetahuan, keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi pada masa depan. Menguasai materi ajar, termasuk advance material secara bermakna. Ya, dapat menjelaskan aspek apa, yakni isi atau konteks, mengapa, filosofi, dan bagaimana penerapan dalam kehidupan saya. Yang keempat, mampu merancang TPACK. Ini saya kira sudah kita kenali banget ya. Ya, yang menerapkan prinsip itu loh, memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta itu yang di dalam bahasa Inggrisnya TPACK ini, technological, pedagogical, and content knowledge, dan pendekatan lain. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, jadi pembelajaran, tapi yang mendidik, ya. Kemudian untuk membangun sikap karakter Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara kritis, humanis, dan seterusnya. Mampu mengevaluasi, ya, ini bagian berikutnya. Nah, ini yang tadi yang terakhir tentang portofolio yang sudah kita sebut. Saya bicara makin cepat karena ternyata waktu saya menikmati sekali Bapak Ibu menyampaikan ini sehingga saya rasanya waktu berlalu begitu cepat. Baik, sekarang uji kinerja praktik pembelajaran. Beberapa hal mungkin akan saya sampaikan dengan agak cepat. Ini saya pindahkan dulu ke sini supaya saya bisa melihat. Oke. UKIN ini adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini mengingatkan lagi, jangan lupa Bapak Ibu, tapi ini ada informasi tambahan, nanti yang lain saya hindari. UKIN pembelajaran harus direkam, diedit untuk menjadi 30 sampai 40. Mungkin dinilai oleh 2 orang penguji, 1 dosen, dan dosen itu tidak boleh dosen pembimbing pada saat Bapak Ibu DPR, ya, dan 1 guru, dan guru itu bukan pamong. Tentu mereka berdua adalah guru dan dosen yang memenuhi syarat sebagai penguji. Ini lewat perangkat pembelajaran disiapkan khusus oleh Bapak Ibu, ya, disiapkan khusus memang untuk UKIN, bukan
yang lain, bukan yang sudah pernah dipakai, gitu-gitu ya. Penilaian dilakukan dengan rentung ini, saya kira kita lewati aja, karena ini tugas dari para penguji ya. Baik, nah ini. Kemudian, aspek-aspek penilaian, kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, keterampilan dalam proses pembelajaran di video. Jadi, seperti yang saya bilang, nanti akan dilihat melalui video itu, dan untuk mencapai 7 aspek ini. Baik. Mungkin yang ini perlu agak kita perhatikan dengan baik, karena memang ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi, fokus penilaian UKIN pembelajaran ini, satu, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan lompat-lompat. Alur pada saat Bapak Ibu memulai, membuka, melakukan kegiatan pendahuluan, dan seterusnya. Ya. Tahapannya itu alurnya baik. Yang kedua, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP. Hati-hati, Bapak Ibu sudah mengumpulkan RPP, sudah dinilai, dan RPP-nya ada di tangan penguji. Maka karena RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran, artinya pelaksanaan pembelajarannya tidak boleh berbeda dengan RPP. Berbeda secara ekstrim. RPP-nya ngalor, maaf, ngalor itu ke utara, pembelajarannya ke selatan. Berbeda, tidak ekstrim dalam rangka perbaikan. Tidak masalah, karena biasanya pelaksanaan itu selalu menyesuaikan kondisi. Jadi kalau saya mengistilahkan, kalau kita RPP-nya rencananya saya mau lewat jalan A, tapi karena macet atau karena jalannya jelek, saya agak belok sedikit melewati jalan yang lebih halus atau jalan yang tidak macet. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu berbeda arah, nah itu yang seolah-olah akan tampak di situ bahwa RPP-nya tidak bermakna. Bapak Ibu membuat RPP tentu dalam pemikiran yang sudah matang, dan oleh karena itu ini diusahakan untuk dipraktikkan. Kemudian ada penyesuaian yang sering kita sebut dengan improvisasi ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, itu masih dimungkinkan, tapi tentu tidak boleh tidak sesuai sama sekali. Penguasaan bahan ajar, ini juga penting Bapak Ibu, asumsinya yang dipegang oleh para penguji itu adalah ini loh, satu materi dari sekian banyak materi yang ada, terus satu materi yang kita tampilkan kepada para penguji yang menentukan nasib kita saja Bapak Ibu tidak menguasai dengan baik, maka tidak boleh kita salahkan kalau penguji menganggap bahwa Bapak Ibu tidak menguasai materi yang lain juga. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, ini juga penting juga, oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu fokus nanti di bagian yang lain yang tidak terlalu penting bisa kita lewati. Kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Ya, kualitas interaksinya. Kualitasnya seperti apa? Apa sekadar gitu ya? Oh, nggak berkualitas sama sekali interaksinya itu, ala-ala istilah anak muda sekarang. Ya, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran saya kira ini tidak bisa disinggung. Nah ini juga perlu dimaknai agak fokus ini. Perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Biasanya ada banyak guru atau dosen yang jatuh pada bagian ini. Karena reputasi kita dipertaruhkan, emosi kita dipertaruhkan. Perilaku tidak semestinya dari siswa kita, siswa yang menunjukkan perilaku. Itu kalau kita nggak hati-hati, kita bisa marah, emosi, dan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka hati-hati di sini ada catatan perlakuan yang tepat. Perhatikan baik-baik. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik saya kira oke di sini. Ya, nah ini perangkat pembelajaran itu apa? Saya kira Bapak Ibu sudah memahami RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian dan seterusnya. Nanti di para penguji kita itu terklasifikasi menjadi
Dua begini Bapak Ibu penilaian mereka, yakni Bapak Ibu dianggap sebagai guru yang pantas atau yang tidak pantas. Nilai ini disebut sangat kurang dan masuk tidak pantas menjadi guru. Ini kurang, ini baik, 6, 7, 8, atau 9, 10 sangat baik. Saya kira ini biar diurusi. Nah, ini sekadar contoh supaya kita memahami ini ya. Jadi contoh saja, guru yang memesona, guru menampilkan wajah yang ceria. Tunggu, ternyata guru itu tidak hanya yang lain-lain, tapi juga wajahnya itu ceria. Saya mengatakannya dengan istilah lain, guru itu harus happy di depan muridnya, antusias di depan muridnya. Itu makanya di sini lihat rinciannya. Guru tidak menampilkan wajah yang ceria selama rentang waktu pembelajaran, cemberut terus. Bapak Ibu boleh banyak hutang, boleh banyak masalah di rumah, tapi berhadapan dengan siswa kita, jangan marahnya di rumah dibawa ke dalam kelas. Ya, jadi kita juga harus menunjukkan wajah yang ceria, yang bahagia, yang antusias. Anda tidak berhak mengharapkan murid kita antusias kalau kita sendiri tidak menunjukkan antusias. Bandingkan dengan yang baik sekali. Guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir. Ceria terus. Utang, lupakan dulu. Masalah, lupakan dulu. Sama ini guru menyiapkan, ya. Guru tidak menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologis atau mental, serta tidak memotivasi siswa. Yang ini kita lewati, pembandingnya adalah guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologi atau mental, serta memotivasi siswa dengan pesimis. Ya, oke, baik. Saya kira itu ini langkah-langkah bagaimana sampai ke sana, pemberitahuan, kemudian peserta mendaftar, ini sudah Bapak Ibu lewati, unggah portofolio dan pembelajaran UKIN. Ya, ini tahapan-tahapan yang juga lebih bersifat teknis. Ada banyak hal yang kita juga membutuhkan orang-orang tertentu yang memahami tentang IT, ya, karena memang IT itu nggak mudah, ada kendala-kendala juga, karena di beberapa kasus juga soal mengunggah video saja kita sering terkendala, dan oleh karena itu bertanyalah pada yang tahu, gitu ya. Ketika mau menilai ini ya, saya juga pernah pada saat menilai juga gitu susah, sudah menilai, mau disimpan, hilang, gimana ya itu, nah, gitu. Kita tanyakan pada yang tahu. Nah ini, yang penting Bapak Ibu tahu, ini masanya, seperti yang tadi kita tuliskan, ya penilaian oleh penguji, ada tanggal ini sampai sekian. Tanggal 28-nya Bapak Ibu melakukan UP. Tanggal disesuaikan di setiap tahapnya. Ya sama ini caranya ya, klik menu-menu portofolio, nanti Bapak Ibu mengisi di sana, ini teknis, kalau kita kebetulan mengalami kendala, kita tanyakan kepada yang tahu. Ya, ini ya kegiatan penelitian dan publikasi. Bagaimana menuangkannya, dideskripsikan. Di sini ada penjelasan komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan, dibahas di forum ilmiah, dan seterusnya seperti yang tadi. Ya, dimuat di jurnal ilmiah dan seterusnya, yang penilaiannya seperti itu. Yang dia kata kalau Bapak Ibu punya itu semua unggah di sana. Tetapi di sini ada catatan skripsi, tesis, disertasi dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Ini aja catatannya, yang lain-lain sama dengan yang tadi. Ya, deskripsikan. Oke, ini kita lewati aja karena teknis. Sama bahwa di kolom ini Bapak Ibu nuliskan judul, ikuti aja petunjuknya, apa jenis karyanya, publikasi internasional atau apa, dan seterusnya. Oke, ya ini waktunya sudah lewat sesungguhnya. Upload berkas, bukti, dan seterusnya diisi, kemudian diupload gitu ya. Tahun terbitnya kapan, diisi volume, saya kira ini teknis. Ini kembali ke yang tadi. Upload berkas, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ya RPP-nya, klik menu rencana, dan seterusnya ini teknis. Besok dilakukan dengan cara Bapak Ibu masuki itu ya, link itu, klik menunya, kemudian kalau menghadapi kendala tentu kita bertanya kepada ini yang tadi
Yang saya bilang, Bapak Ibu tidak perlu takut. Memang saya ditugasi untuk masuk kelas tertentu. Saya tidak tahu dan saya tidak akan milih-milih. Nanti saya minta atau mohon kepada Pak Edi atau Pak Makbul untuk memberikan saya 2 kelas, apakah di tanggal 23 dan 24 atau tanggal 24 semua, itu monggo. Tapi tidak usah khawatir, saya tidak ngapa-ngapain di sana. Saya hanya ingin melihat sebagai bahan buat saya untuk menyampaikan ke pusat tentang karena ini KMPBG masa pandemi ini tentu perlu masukan-masukan yang penting. Oleh karena itu perlu saya rekam, saya diskusikan untuk saya laporkan. Jadi saya masuk kelas dalam kondisi ini, lihat, mikrofon mute dan videonya off. Jadi saya seperti kalau di gambar ini ya Pak Edi ini, jadi off, ininya di mute. Jadi tanpa menyapa saja saya tidak boleh dan tidak perlu disapa, tidak perlu siapa. Tanpa menyapa peserta dan disapa peserta, diamkan saja, anggap saja ada hantu atau ada apa di dalam sana. Jadi oleh karena tidak perlu khawatir, justru bangga karena yang menyaksikan banyak, kondisi mute dan seterusnya. Bila saya kira ini untuk menyatakan itu. Nah, penjaminan mutunya seperti apa untuk supaya Bapak Ibu benar-benar melalui UKIN ini dengan baik? Memang pertama harus mengikuti briefing awal UKIN. Saya kira Bapak Ibu juga diminta untuk mengisi daftar hadir ya tadi ya. Tuh, kemudian mahasiswa diberitahu akan ada penyelia yang sit in di kelas. Ya, kalau tahu ada yang akan sit in di kelas Bapak Ibu, ya nggak ada masalah karena memang tidak mengganggu sama sekali. Bertanya tidak, disapa aja tidak boleh. Mahasiswa akan diwawancarai 5 orang dan seterusnya. Mahasiswa mengisi form. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengisi form berkenaan dengan UKIN yang Bapak Ibu ikuti itu. Formnya isinya apa? Tidak akan memberatkan. Nanti setelah UKIN berlangsung, kemudian Bapak Ibu mengisi ini. Iya. Nah, ini link instrumen Monef UKIN yang harus diisi. Bapak Ibu fokus pada bagian yang terakhir, karena yang di atas itu akan diisi oleh penguji, guru, penguji dosen, atau dosen penguji, guru penguji, panitia lokal, penyelia. Nah, ini yang titipan terakhir, tambahan hal penting pada saat UP. Ya, karena ini minta disampaikan, saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu pada saat UP nanti, Bapak Ibu diminta membawa hasil rapid test yang masih berlaku dengan hasil non-reaktif. Karena kalau Bapak Ibu reaktif, maka Bapak Ibu tidak boleh mengikuti UP itu hasil non-reaktif. Ya, kemudian memang harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Saya kira ini standar ya, tidak bisa bilang menjalani pengecekan suhu. Ya, tempat uji kompetensi perlu menyiapkan alatnya. Nah, bagaimana kalau non reaktif tapi suhunya di atas 37,3, batasnya 37,3 kalau tidak salah, maka Bapak Ibu akan diberi perlakuan agak khusus, ditempatkan di tempat yang berbeda. Tetapi ininya harus non reaktif, cuci tangan dengan sabun, LPTK menyiapkan sarana dan prasarananya. Saya kira ini titipannya. Hal-hal yang lain secara umum sudah tersampaikan dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi-informasi yang memadai sebelumnya dari lembaga kita, karena saya hanya bertugas untuk mengingatkan kembali hal-hal yang lain yang mungkin baru nanti bisa saya sampaikan kepada pusat. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih, selamat berjuang, doa saya menyertai Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses. Sekarang saya kembalikan dulu kepada Pak Edi supaya matur nuwun Bapak, saya kembalikan. Inggih. Nah, begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu penjelasan yang telah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Nur. Oke, monggo, saya diberitahu, nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya tanyakan kepada panitia nasional. Ini yang di KNA ini, ada beberapa pertanyaan ini Pak Nur. Sekedap nih Pak, berarti saya stop
share screen dulu. Oh ya, iya, absensi hari ini Mas. Saya lihat Maria Stefania. Selamat siang Bapak, saya Aristi Jatmika. Oke, apakah nilai UP merupakan nilai rata-rata dari UKIN, juga nilai kegiatan LMS? Mohon pencerahan, terima kasih. Oke, baik, satu persatu ya Bapak, saya coba tanggapi ini karena ada 3. Oke, jadi Bapak Ibu, UKIN dan UP tidak dirata-ratakan. Batas minimal Bapak Ibu dapat nilai 7, itu berlaku untuk dua-duanya. Tadi sempat saya sampaikan bahwa mungkin saya dapat 9. Berarti kalau UP saya 5,5, itu rata-ratanya masih 7,2, artinya masih di atas 7. Tidak boleh begitu. Jadi UKIN 9, UP 55, maka Bapak Ibu lulus UKIN-nya. UP-nya harus mengikuti. Pendek kata saya ingin mengatakan bahwa seperti pertanyaan Pak Aris di Jatmiko ini, Bapak tidak ada nilai rata-rata. Masing-masing harus Bapak capai. Kemudian ada Pak Stefanus Mite. Maaf, Bapak atau Ibu ini. Selamat sore Bapak. Ini dengan Pak Stefanus dari Flores, NTT. Mau tanya Pak, untuk UK, nanti yang tahap 2 bisa bergeser jadwal ke tahap 3. Apakah video media pembelajaran yang kami upload di YouTube bisa untuk portofolio? Oke, kalau yang pergeseran waktu, Bapak dari tahap 2 ke tahap 3, misalnya gitu, itu kan sudah ada plotting ya. Itu dibutuhkan sebuah alasan yang sangat masuk akal dan Bapak akan menghadapi mekanisme yang tidak mudah. Sebaiknya Bapak sesuai dengan plotting yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian apakah video yang media pembelajaran yang di-upload itu bisa dipakai untuk kepentingan pembelajaran? Maka apa istilahnya ya? Saya salah kalau saya tidak boleh penggunaan double funding, tidak boleh. Jadi kalau untuk pembelajaran ya pembelajaran sama dengan skripsi, tesis, disertasi misalnya, karena sudah dipakai untuk pertanggungjawaban atau syarat dalam penyelesaian satu tahapan pendidikan tertentu, maka itu juga tidak boleh digunakan. Ya, baik. Untuk RPP yang pernah kita unggah di laman guru, berbagi apa bisa masuk penilaian portofolio? Ya, Bapak tadi sudah saya sampaikan juga di sana dengan tegas dinyatakan bahwa RPP yang dibuat disiapkan secara khusus untuk UKIN. Saya kira kita bisa memaknai apa artinya itu. Ya, jadi semacam itu. Ini Bu Yulia, Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam. Oke. Oh ternyata banyak ya. Ke bawah masih ada. Untuk pendaftaran MPBA tahap 2 ini kapan dibuka ya? Oh kalau tahap 2 sudah lewat ya. Nanti tanya ke lembaga dan itu ya kalau tahap 2 kan yang sekarang ini. Jadi saya tidak tahu, mungkin tidak bisa memahami ini pertanyaannya, tapi maksudnya mungkin apakah yang berikutnya atau seperti apa. Yang penting tahapan tadi seperti itu. Ngapunten, saya mendapat info kemarin, apakah benar memakai sarung tangan saat UP di UM? Matur nuwun. Nah kalau yang ini nanti biar Pak Edi yang jawab, karena di sini kalau di UM, kalau yang di tempat secara umum ya seperti yang tadi, yang paling penting, yang 4 tadi, menggunakan masker, hasil rapid test tidak reaktif, gitu ya, cuci tangan, kemudian dicek kalau suhunya ternyata lebih dari itu diberlakukan berbeda di tempat yang beda, gitu-gitu. Tapi sarung tangan, saya tidak tahu itu kebijakan, nanti ditanyakan, mungkin tidak, mungkin iya, bisa jadi ada di satu tempat tertentu yang kondisinya mengkhawatirkan, merah atau apa, agak lebih kencang gitu, kita tidak terlalu paham, tapi kalau secara umum seperti yang tadi. Oke. Kemudian berbeda dengan jadwal yang tadi. Tunggu. Hari saya cek di UMPG, saya tes tanggal 19 Desember.
Berbeda dengan jadwal yang tadi Bapak share, tanggal 28. UP-nya ya Pak, kalau begitu Bapak tahap 1, jangan-jangan 19 Desember. Kalau, oh gini Bapak, kalau Bapak tertuang di tanggal 19 Desember, maka Bapak bisa, ini berarti ada tahap 4, karena ada 4 tahap. Nanti di sela-sela tahap 3 dan tahap 4 itu, nanti ada tugas atau akan dilaksanakan khusus untuk Depak. Jadi Bapak bisa jadi kalau Bapak tertuang di situ tanggal 19 Desember, bisa jadi Bapak memang di tahap 4. Oh maaf, bukan Bapak kali ya. Umu Salama, Ibu mestinya ya. Kalau benar tertuang di sana, Bapak, saya cek di UNB, saya tes tanggal 19. Tampaknya kalau 19 Desember, itu mungkin Ibu masuk di tahap 4, bisa jadi. Oke, jadwal UP untuk angkatan 2 sudah pasti tanggal 29, sampai sebatas ini sudah pasti itu. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Di sekolah saya anak masuk, tapi tidak boleh pakai seragam. Apakah tidak menjadi masalah? Ya, tidak boleh pakai seragam. Apakah tidak menjadi masalah? Ini jawaban saya adalah Bapak Ibu, nanti yang dinilai itu bukan siswanya, tapi Bapak Ibu. Dalam kaitan dengan siswa, tentu bagaimana kaitan siswa itu dengan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengelolanya, menatanya, gitu ya, pengelolaan kelasnya, berinteraksinya dengan siswa dan sebagainya. Jika memungkinkan pakai seragam, pakai, tapi jika tidak, karena memang tidak boleh, ya tidak apa-apa, karena nanti yang dinilai Ibu. Kecuali kalau Ibu yang Pak Faujan ya, kecuali Bapak yang tidak pakai pakaian maaf kata yang tidak pantas, misalnya ya gurunya ya, yang kami yang dinilai itu yang justru akan dinilai. Oke. Mohon izin bertanya dari tahun bulan apa Pak? Dari Januari atau Juli awal tahun pelajaran? Terima kasih. Ya, ukurannya di sana disebutkan sebagai 2 tahun. Jadi 2 tahun sebelum ini bertanya bulan malahan ya, konkret ya. Dari Januari atau Juli. Tampaknya 2 tahun pada saat kan tadi dituliskan 2 tahun sebelumnya dan pada masa akan jadi sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, itu mulainya kapan gitu ya, saya kira gitu. Selanjutnya Bapak, apa saja syarat yang disiapkan dalam undang-undang PPG kalau misalnya hasil rapid kita reaktif, kapan bisa menyusul? Nah Bapak segera melapor ke lembaga, segera melapor, kemudian biasanya kan Bapak harus isolasi dulu, gitu-gitu. Kalau udah memang clear, aman dan sebagainya, nanti akan di plotting pada masa berikutnya. Juga untuk UP itu jika pada awalnya itu ada kendala sakit, rapid, ya saya kira tadi, pokoknya segera melapor, rapid reaktif, apakah UP ditunda atau bagaimana? Ya pasti, karena Bapak tidak boleh datang, Ibu tidak boleh datang. Kalau sudah reaktif, segera melapor saja bahwa reaktif, nanti akan direkam, dicatat, dan dilaporkan kepada PANAS. 30-40 menit, apa boleh kami melakukan perekaman sebelum tanggal dijadwal dari Senin 23 November dan sebagainya? Tegas disampaikan oleh PANAS, Panitia Nasional, bahwa perekaman itu dilakukan pada jadwal yang ditentukan. Ya, pada jadwal yang telah ditentukan, jadi tanggal 23 dan 24. Oke, tapi kok serta ya, nanti di link yang sudah ditentukan Bapak. Ya, ini banyak sekali, saya tidak tahu, tidak bisa mengecek ke bawah, masih banyak ya Bapak. Bagaimana jika hasil rapid testnya reaktif? Tadi saya kira oke. Bapak, apakah pada saat UKIM harus datang ke kampus atau secara daring? Nah, tadi sudah disampaikan dengan kondisi yang tadi. Apakah ada ketentuan seragam berlaku seperti yang ada di sana? Kalau di UM misalnya sudah dipesankan oleh lembaga bahwa pakai hitam putih ya monggo, pakai apa seperti apa gitu ya. Monggo, tempat UB tidak bisa milih ya Pak. Tempat UB tidak bisa milih. Ya, Bapak tadi jadwal UK tahap 2
Maaf, UK tahap 2 tanggal 12. Setelah saya cek jadwal UK saya bergeser tanggal 5 Desember. Apakah ini sah? Terima kasih. Bapak coba dicek ulang, tapi yang paling penting adalah bahwa jadwal yang sah itu yang memang berlaku dan sudah diunggah secara resmi. Tulisan ini, oke. Ya, ada. Saya kira itu jawabannya. Nanti pasti ada beberapa, karena itu tadi agak kenceng, agak bermain cepat. Kalau ada yang terlewat, kalau mau ditambahkan, saya senang sekali. Kalau Pak Edi ada kaitannya dengan ini mau menambahkan, monggo. Tapi saya kira itu jawaban saya. Hal-hal yang masih agak menggantung nanti akan saya sampaikan kepada Pak Nas, dan mungkin kalau memang terjadi perbedaan dengan apa yang saya katakan akan saya informasikan. Saya kira ngaten, matur nuwun. Habis nggih Bapak? Ya. Baik, Pak Nur Laksono. Barangkali sudah semua pertanyaan terjawab tadi Pak Nur Laksono. Terima kasih banyak. Penjelasan yang cukup simpatik dan jelas untuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan UKIM. Pak Nur Laksono, barangkali ada tambahan Pak Nur Laksono? Sampun Bapak, saya kira Bapak Ibu, saya pesan saja bahwa tugas Bapak Ibu adalah melakukan yang terbaik. Ada slogan itu yang bilang do your best and leave everything to God. Jadi kerjakan saja yang terbaik yang Bapak Ibu punya, tunjukkan, tampilkan, setelah diserahkan. Karena ada Tuhan yang akan menentukan segalanya. Supaya hidup kita tetap tenang, kita kerja keras, tetapi hati kita tidak menderita. Selamat berjuang Bapak Ibu. Doa saya semoga Bapak Ibu semua sukses. Terima kasih Pak Nur. Jadi begitu Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan tentang UKIM terkait dengan portofolio dipelajari saja. Kalau menurut Bapak Ibu itu dimasukkan saja. Nanti yang menentukan nilai itu asesornya. Gitu ya. Jadi menurut Bapak Ibu itu dimasukkan saja. Begitu barangkali cukup Pak Nur. Ya. Terima kasih sekali pencerahannya. Kegiatan ini bisa kita akhiri ya Bapak ya. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, nanti kalau ada koordinasi apa-apa saya chat atau saya telepon saja karena ini masih. Saya sekarang pamit mau live. Tadi sampun dipun recording ya Bapak? Sampun dipun rekam ya Pak? Nggih, sampun. Nggih, nanti saya minta dikirimi. Matur nuwun Bapak, nyuwun pamit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Nggih.